Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel di Nafisa Raihana. Nah, kali ini aku masih mau fokus membahas terkait materi SKB kesehatan gizi. Ini tentang gizi, tapi kayaknya kalau aku lihat FR tahun sebelumnya, kalau asuhan gizi pada penyakit kurang energi dan protein ini masuk ke materi kesehatan umum. Nah, langsung aja kita mulai materinya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih penyebab dari kekurangan energi dan protein. Di sini ada penyebab langsung, yaitu ada penyakit infeksi. Nih, misalkan kayak diare yang diakibatkan oleh bakteri kolera, ada tipes atau infeksi saluran pernafasan seperti TBC atau tuberkulosis pada paru-paru. Nah, apabila penyakit infeksi ini ketika diderita tidak diberikan asuhan terkait penyakit itu, nah ini maka infeksinya akan semakin parah dan akan berdampak buruk juga kepada status gizi si penderita. Nah, setelah itu ini penyebab langsungnya ada asupan makanan, di mana apabila seseorang tidak mendapatkan asupan makanan yang mendukung energi dan zat gizi yang cukup sesuai kebutuhannya, maka daya tahan tubuh menurun sehingga rentan terjadi penyakit kekurangan energi protein. Nah, jadi ini ada lingkaran setan malnutrisi dan infeksi. Nah, ini maksudnya ini penyebab akibatnya gitu ya, teman-teman, kurang lebih. Jadi aku mau jelasin kayak di sini ketika seorang anak sering menderita penyakit infeksi seperti diare, terus juga dibarengi dengan pemberian makan yang kurang mungkin ya. Nah, ini akan menyebabkan si anak itu gagal tumbuh. Nah, ketika si anak itu gagal tumbuh, maka imunnya itu akan menurun, dikarenakan juga kan pemberian makanannya kurang nih. Nah, status gizinya turun, terus juga infeksinya akan lebih sering, imunnya turun, terus juga penyembuhan dari penyakit itu akan lebih lambat, dikarenakan kan imunnya itu nggak kuat untuk melawan kuman penyakit. Nah, jadi kondisi seperti ini akan terus memburuk teman-teman, sehingga si anak itu menderita marasmus dan kwashiorkor dan juga bisa menyebabkan meninggal dunia. Nah, terus bagaimana sih kalau misalnya kita untuk menghindari dari penyakit kekurangan energi dan protein pada anak? Nah, sebenarnya di sini tuh ada kegiatan di Posyandu, itu salah satunya kan pemantauan pertumbuhan pada anak. Jadi di sini tujuannya adalah memantau pertumbuhan anak itu setiap bulannya. Nah, jadi ini aku bacain dulu teksnya sedikit. Untuk memantau pertumbuhan sejak bayi lahir sampai balita dapat dipantau berdasarkan berat badan setiap bulannya yang dicatat pada kartu KMS. Jadi kartu KMS ini seperti setahu aku sih dari ibu hamil itu udah punya KMS. Jadi di dalamnya ada kayak informasi terkait ibu hamil, terus juga ada grafik pertumbuhan si balita. Nah, jadi ini ketika si balitanya itu datang ke Posyandu, itu di meja pertama ada pendaftaran, di meja kedua ada penimbangan, terus di meja ketiga kan ada pencatatan. Nah, pencatatannya itu dilakukan pada KMS. Nah, apabila berat badan anak naik itu dibilang naik itu kalau misalnya dia grafiknya memotong garis di atas. Nah, kalau misalnya berat badan anak itu tidak naik grafiknya atau statis sama seperti bulan lalu, itu berat badan si anak itu tidak dikatakan naik. Nah, kalau misalnya dia memotong garis di bawahnya, artinya berat badan anak itu turun. Nah, jadi di sini juga udah ada contoh grafik dari KMS ya. Jadi kurang lebih KMS itu isinya seperti ini. Dan di sini juga ada indikator, biasanya kalau di Posyandu itu ada SKDN, mungkin nanti akan kita bahas di next video. Nah, terus nanti berdasarkan dari KMS ini, biasanya nanti kalau misalnya ahli gizi ada melakukan pendampingan pada kegiatan Posyandu, nah nanti diketahui status gizi anak itu berdasarkan antropometri. Ini biasanya menggunakan Z-score, BB per TB atau TB per
BB. BB apa sih? BB per TB ya. Maaf ya teman-teman. BB per TB atau BB per PB. Itu berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan. Aduh, tarik nafas dulu. Di sini untuk Z-score-nya itu sendiri, anak itu dikatakan sangat kurus apabila Z-score-nya berada di bawah min 3 SD, dan dikatakan kurus itu kalau misalnya di atas min 3 dan di bawah min 2, artinya di antara min 2 dan min 3, mungkin kayak 2, sekian sekian sekian, yang tidak melebihi 3 gitu. Nah, status Z-score-nya itu gizi baik apabila Z-score-nya itu ada di min 2 sampai dengan 2, dan gizi lebih atau gemuk apabila Z-score-nya itu di atas 2 SD. Nah, jadi ini kan kekurangan gizi pada anak itu ada kekurangan energi protein dan juga ada kekurangan energi energi dan protein. Kekurangan energi, kekurangan protein, dan kekurangan energi beserta protein. Jadi dibarengi antara kekurangan energi dan kekurangan protein. Di sini kalau gizi buruk, yang pertama itu kita bahas dulu kwashiorkor. Itu biasa dibarengi dengan udem atau ada cairan yang menumpuk. Nah, di mana di sini terjadi perubahan pada si anak seperti lebih apatis atau rewel. Jadi rambutnya itu juga terlihat lebih tipis dan seperti rambut jagung, kayak merah-merah gitu rambutnya, dan mudah dicabut tanpa sakit atau rontok. Jadi memang rambutnya itu rapuh sekali, teman-teman. Di sini juga wajahnya itu menjadi bulat dan sembab, pandangan mata sayu, ada pembesaran hati, minimal ada udem di kedua punggung kaki. Jadi paling minimalnya itu di punggung kaki, bersifat piting udem, yaitu bila dipencet permukaan punggung kaki tidak kembali. Jadi kalau misalnya kita tekan tangan nih, kan langsung balik lagi. Nah, jadi pada anak udem ini ketika ditekan itu dia akan lama lagi kembali kulitnya. Nah, jadi kalau minimalnya itu ada udem di punggung kaki, nah kalau maksimalnya itu nanti udem di seluruh tubuh anak yang menderita kwashiorkor atau kekurangan protein gitu. Terus selanjutnya ciri-cirinya ada otot mengecil atau hipotrofi. Selanjutnya ada kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan merubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas atau disebut crazy pavement dermatosis. Yang terakhir ada sering terkena penyakit, umumnya itu akut seperti diare dan pneumonia. Agak ngap-ngap ya teman-teman, ini lumayan panjang sih materinya ya. Selanjutnya ini ada tanda dan gejala lagi dari marasmus atau kekurangan energi, dimana pada kondisi ini anak itu tanpa udem, dan tanda-tandanya itu salah satunya seperti tampak sangat kurus sehingga seperti tulang terbungkus kulit, wajahnya itu seperti orang tua, rewel cengeng, terus kulit keriput, jaringan subkitis sangat sedikit sampai tidak ada, seperti memakai celana longgar atau baggy pants. Terus juga ada perut umumnya cekung, tulang rusuk menonjol, iga seperti gambang atau piano sign. Jadi istilahnya kayak memang tulang dibungkus kulit tanpa ada lapisan lemak di bawah kulitnya. Terus juga yang terakhir adalah sering menderita penyakit infeksi, umumnya bersifat kronis dan berulang. Misalnya itu diare persisten. Selanjutnya ada tanda dan gejala marasmus dan kwashiorkor. Nah, ini dimana kondisi anak itu dia kekurangan energi dan kekurangan protein itu dialami secara bersamaan. Nah, jadi kondisi dan tanda-tanda sama aja ya. Intinya gejala pada anak yang mengalami situasi seperti ini, dia kombinasi antara marasmus dan kwashiorkor.
Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di gambar ini, dia itu mix ya, tanda-tandanya antara marasmus dan kwashiorkor. Selanjutnya, apa sih intervensi yang diberikan ketika seorang anak itu mengalami keadaan yang tadi kayak marasmus atau kwashiorkor? Jadi dia ada 4 tahap dari intervensi gizinya. Tahap yang pertama itu stabilisasi, di mana pada fase ini kondisi pasien dengan penyakit kurang energi dan protein menunjukkan kondisi klinis dan metabolisme belum stabil. Untuk masa stabilisasi ini diperlukan 1-2 hari, mungkin lebih bila keadaan anak terlalu buruk atau ada komplikasi berat. Nah, jadi pada fase ini perlu dimonitoring kemungkinan terjadi defeating syndrome dikarenakan intervensi gizi dalam bentuk cairan yang agresif dan akan beresiko menyebabkan gagal jantung. Jadi, ketika kita memberikan intervensi kepada anak-anak dengan kondisi kurang energi atau protein, itu pemberian cairannya itu harus bertahap. Nah, kalau misalnya kita sekalian memberikan cairan, nah ini takutnya akan mengakibatkan terjadinya refeeding syndrome pada anak sehingga menyebabkan gagal jantung. Jadi di sini juga ada syarat-syarat pemberian dietnya. Untuk energinya itu 80 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari. BB yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan energi ini adalah berat badan aktual pada hari itu. Selanjutnya ada protein yang diberikan pada masa stabilisasi ini adalah 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari atau 4 sampai 7,5% dari total kebutuhan energi per hari. Diutamakan juga di sini adalah protein hewani, misalnya susu, daging, ayam atau telur. Nah, kalau di sini cairan yang diberikan pada stabilisasi itu adalah 130 mg per kilogram berat badan per hari. Cuman apabila si anak itu dalam kondisi UD, cairannya hanya diberikan 100 mg per kilogram berat badan per hari. Di sini juga syarat dietnya itu rendah laktosa dan pemberian mineral mix 20 ml 8 gram per 1000 ml formula. Jadi nanti kan pada masa stabilisasi ini itu diberikan diet F75. Nah, berarti dalam 1000 ml formula F75 itu diberikan mineral mix 20 ml atau sama dengan 8 gram. Nah, teman-teman, sebelum aku lanjut ke fase transisi, tadi aku lupa ngingetin di depan, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube aku dan juga di-share ke teman-teman semuanya. Boleh di-like dan juga pencet tombol belnya supaya aku akan lebih semangat untuk nge-post terkait materi edukasi. Oke, lanjut. Kita ke fase yang kedua, fase transisi. Pada fase ini merupakan fase perpindahan pemberian makanan bila pemberian makanan fase stabilisasi tidak membuat kondisi anak bermasalah. Biasanya pada fase ini memerlukan waktu antara 3-7 hari. Nah, jadi kalau misalnya di fase stabilisasi itu si anak sudah mampu menghabiskan pemberian makanan atau pemberian formula F75 dan kondisinya juga tidak bermasalah, ini akan dilanjutkan ke fase transisi. Jadi dari fase stabilisasi 1-2 hari dilanjutkan fase transisi 3-7 hari. Tapi ini biasanya tergantung dari kondisi si anak itu sendiri. Nah, syarat pemberian dietnya itu energinya 100-150 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, yang digunakan ini adalah berat badan aktual pada saat itu, dimana proteinnya 2-3 gram. Cairan yang diberikan itu sampai 150 ml per kilogram berat badan per hari. Terus juga diberikan mineral mix 20 ml per 1000 ml formula. Kita lanjut. Agak panjang pemirsa. Ini yang terakhir, bukan terakhir sih, yang ketiga ya, fase rehabilitasi. Tapi teman-teman kalau misalnya di fase stabilisasi ini udah diberikan formula F100.
Nah, pada fase rehabilitasi, fase yang ketiga, itu umumnya fase ini itu nafsu makan anak sudah kembali dan asupannya itu sudah sepenuhnya secara oral. Bila anak belum dapat mengkonsumsi sepenuhnya secara oral, maka akan digunakan NGT. Pada fase ini biasanya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu sampai berat badan per tinggi badan mencapai Z-score -2 SD. Jadi kalau misalnya pada masa stabilisasi itu status gizinya itu misalnya kayak 3 ke bawah, -3 ke bawah. Nah, pada masa fase rehabilitasi ini dia itu udah mencapai -2. Artinya ini kayak masa pemulihan lah, recovery dia itu. Terus juga di sini syarat pemberian dietnya itu ada energinya 150 sampai 220 kilokalori per kilogram per berat badan per hari. Nah, BB yang digunakan adalah BB aktual pada hari itu. Terus di sini proteinnya 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari, cairannya 150 sampai 200 ml berat badan per hari atau lebih sesuai dengan kebutuhan energi. Terus juga tetap diberikan formula mineral mix 20 ml atau 8 gram per 1000 ml formula. Ini masih, nah, ini seharusnya kayaknya aku ke skip, ini seharusnya ada fase monitoring dan evaluasi yang ketiga kalau nggak salah. Tapi nanti akan aku cek lagi, kayak ini aku lupa nge-insert di PDF-nya, atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan dari materi aku, boleh di komen di bawah ya. Fase tindak lanjut satu lagi kalau nggak salah aku. Oke, nanti akan aku cross check lagi, tapi ini untuk intervensi anak gizi kekurangan energi atau protein itu ada 4 fase ya. Dan selanjutnya di sini aku akan bukan bahas sih, kayak aku mau menampilkan sedikit mengenai formula dari kayak ini kan dari formula risomal, terus juga kalau misalnya nggak dari risomal ini ada juga larutan penggantinya gitu. Nah, ini juga ada formula WHO dan modifikasinya. Di sini ada ya resepnya juga sih, cara membuatnya. Resep lah ya lebih tepatnya. Terus juga, nah ini bentuk kandungan energi, zat gizi, cairan atau makanan formula. Ini kayak misalnya ada resep formula tempe, ketika berat badan di bawah 7 kg diberikan 1,5 resep. Terus juga ada yang jika umurnya di atas 11 sampai 13 jika berat badannya di atas 11 sampai 13 kg diberikan 3 kali resep. Oke. Nah, jadi ini nih tab yang ada monitoring dan evaluasinya itu di mana di sini si anak itu nanti ditimbang berat badannya setiap pagi sebelum makan. Terus juga nanti dihitung kenaikan berat badannya dalam gram per kilogram berat badan per minggu. Nah, jadi berat badan yang diharapkan ini kenaikannya 50 gram per kilogram berat badan per minggu. Jadi apabila memang di bawah 50 gram per kilogram, nanti itu hasilnya kurang berhasil intervensi gizinya. Nah, bisa disebabkan infeksi atau pemenuhan zat gizi kurang dan defisiensi zat gizi makro, bisa masalah psikologi, bisa asupan zat gizi kurang, ada gangguan saluran cerna. Nah, kalau misalnya dia asupan zat gizinya kurang, itu ada tindakan lagi, modifikasi diet sesuai dengan selera atau NGT, nasogastric tube kalau nggak salah, NGT gitulah cara bacanya. Terus kalau misalnya dia ada gangguan saluran pencernaan, diberikan tindakan gunakan formula rendah atau bebas laktosa dan hipoosmolar. Contohnya seperti susu rendah laktosa, formula tempe dengan tepung-tepungan. Nah,
Kalau misalnya berat badannya itu sesuai dengan yang diharapkan, artinya itu baik. Teruskan pemberian makanan sesuai dengan jadwal. Oke, yang setelah kita bahas materi, aku akan memberikan soal. Di sini ada 5 soal ya teman-teman. Aku bacain dulu nomor 1. Kalau kalian mau jawab duluan, mungkin boleh di-post dulu video ini. Setelah dijawab, langsung boleh dilanjutin. Nah, soal yang pertama, apabila pasien anak gizi buruk pada awal perawatan di rumah sakit mengalami dehidrasi, apa yang sebaiknya diberikan? Untuk ini aku langsung aja, aku nggak baca lagi pilihan jawabannya. Nah, ini pada anak yang mengalami dehidrasi pada awal perawatan itu diberikan Resoma terlebih dahulu. Karena memang gini sih teman-teman, kalau misalnya pasien itu datang dalam keadaan dehidrasi, ya dehidrasinya dulu diselesaikan, baru ditindaklanjuti yang lainnya gitu. Terus yang kedua, apa tanda adanya edema tingkat berat pada pasien anak gizi buruk? Nah, ini kayak yang aku bilang tadi, yang paling minimal itu udem di punggung kaki. Terus kalau memang dia tingkat beratnya itu udemnya ya di seluruh tubuh. Tadi juga aku udah bilang di awal. Selanjutnya pada nomor 3, pada fase stabilisasi formula apa yang sebaiknya diberikan pada pasien dengan diare? Nah, kalau yang ini jawabannya adalah uh, B ya, F75 dengan tepung. Kenapa nggak diberikan ada kayak susu? Sebenarnya kan F75 itu resepnya itu ada pemberian susu bubuk. Nah, cuman kalau misalnya pasien dengan diare diberikan susu, takutnya juga menimbulkan alergen lagi, sehingga diarinya itu nggak sembuh, malah bertambah parah. Terus selanjutnya nomor 4, perubahan pemberian F75 ke F100 pada fase transisi dilakukan bila. Nah, ini aku langsung aja jawabannya itu A. F75 dapat dihabiskan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau masa stabilisasi itu F75, terus naik ke masa fase transisi dan rehabilitasi itu diberikan F100. Selanjutnya pada nomor 5, pasien anak gizi buruk pada fase rehabilitasi sebaiknya diberikan makanan lumat bila berat badannya jawabannya adalah oke, ini jawabannya iya teman-teman, berat badan di bawah 7 kg. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Sebenarnya PPT ini udah aku buat sekitar 10 hari yang lalu, tapi dikarenakan lah kemageran yang luar biasa, jadi aku baru ngisi suaranya hari ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton di channel YouTube aku. Jangan lupa juga di follow Instagram aku @nafisarayhana, karena biasanya aku juga sering sih bagi-bagi informasi terkait gizi di situ. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe dulu akun YouTube-nya, di like, di komen, dan share ke semua media sosial kalian biar aku makin semangat buat materi terkait pembelajaran gizi. Dan see you next time teman-teman. Assalamualaikum.